Semuanya bisa berdiri sebentar. Masuk semua. Perhatikan ya, SOP-nya itu kayak gini. Nanti kalau ibu bilang oke, tentunya 1 kali. Kalau ibu bilang yes, tentunya 2 kali. Kalau ibu bilang semangat, tentunya 3 kali. Dan kalau ibu bilang siap belajar, tentunya 4 kali. Siap semuanya? Siap ya. Oke, sekarang oke. 2 kali oke, yes, 1 kali. Oh iya, ulang ya. Oke. Semangat tadi 3 kali, siap belajar 4 kali. Siap belajar? Semangat? Yes? Tentang semuanya. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke pembelajaran, ibu ada menampilkan gambar. Jadi, di sini ada gambar. Pasti kalian kan sudah mempelajari organ-organ tumbuhan, fungsi tumbuhan di SMP. Nah, di sini ibu ada menampilkan ada bunga, buah, biji, daun, dan juga batang. Ini kan ada daunnya. Daunnya itu berwarna hijau. Ada yang tahu kenapa daunnya itu bisa berwarna hijau? Pada jarang. Iya betul, karena daunnya itu mengandung klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil itu ialah zat yang paling berperan dalam fotosintesis. Apa fotosintesis itu? Fotosintesis itulah yang membutuhkan cahaya, di mana cahaya itu dapat mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan menjadi oksigen dan glukosa. Jadi materi kita hari ini, daun itu sangat berperan dalam proses fotosintesis, di mana fotosintesis itu berperan dalam jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhanlah materi kita hari ini. Oke, ibu ini ada sedikit motivasi. Kalian pernah berpikir kenapa tumbuhan itu bisa berdiri tegak, terus bisa menyembuhkan lukanya dari batangnya sendiri? Ada yang tahu? Oke, ibu jawab. Semuanya itu bisa terjadi karena tumbuhan memiliki sistem jaringan yang luar biasa. Meskipun daun tumbuhan itu tanpa tumbuhan itu tidak ada oksigen, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan. Jadi dengan mempelajari materi kita hari ini, yaitu jaringan tumbuhan, di balik kesederhanaannya itu terlihat rahasia besar tentang cara kerja kehidupan hijau di sekitar kita. Jadi materi kita hari ini sangat penting, yaitu jaringan tumbuhan. Baik, ibu ada menampilkan tentang video di mana isi dari video ini ada fungsi-fungsi jaringan tumbuhan, ada juga strukturnya. Pernahkah berpikir mengapa tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan besar sekalipun tidak berpindah tempat? Nanti pas videonya itu ditampilkan, semuanya perhatikan ke depan ya. Karena ibu nanti ada mau buat kelompok, di mana kelompok itu nanti ibu suruh 1 orang perwakilan ke depan untuk menyelesaikan gamenya. Sewaktu kalian melihat gamenya, ibu mau menyiapkan. Sewaktu kalian melihat videonya, ibu mau menyiapkan gamenya dulu. Perhatikan ya semua videonya. Pernahkah berpikir mengapa tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan besar sekalipun tidak berpindah tempat? Bagaimana ya cara hidupnya? Yuk simak penjelasannya di video ini. Untuk bisa melakukan pertumbuhan, di dalam tubuh tumbuhan terdapat jaringan. Ada 2 macam jaringan, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Jaringan muda pada tumbuhan disebut jaringan meristem. Ciri khas jaringan ini, selnya masih aktif membelah atau bersifat embrional. Dengan kemampuan membelahnya, tanaman dapat tumbuh tinggi dan besar. Umumnya jaringan meristem terletak di ujung-ujung, baik ujung akar maupun ujung batang. Tapi ada juga loh meristem yang terletak di ruas-ruas batang dan di bagian kandium batang. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu meristem apikal yang terletak di ujung atau pucuk, meristem interkalar terletak di ruas batang,
dan meristem lateral yang ada di kambium. Meristem apikal dan meristem interkalar yang dapat menyebabkan pertumbuhan meninggi atau disebut pertumbuhan primer. Sedangkan meristem lateral yang dapat menyebabkan pertumbuhan melebar atau pertumbuhan sekunder. Selanjutnya ada jaringan dewasa yang terdapat pada tumbuhan. Disebut dewasa karena selnya sudah tidak membelah lagi seperti halnya jaringan meristem, karena sudah terjadi diferensiasi atau perubahan bentuk. Jenis-jenis jaringan dewasa antara lain epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Epidermis cirinya memiliki sel yang rapat tanpa ruang antar sel, biasanya hanya selapis sel dan tidak berkloroplas. Epidermis disebut juga jaringan pelindung karena tugasnya memang melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Pada tumbuhan, epidermis termodifikasi membentuk stomata atau mulut daun, kutikula atau lapisan lilin, trikoma atau rambut rambut, spina atau duri, dan masih banyak lagi modifikasi epidermis yang lain. Parenkim. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan dasar karena pasti ada di seluruh organ tumbuhan. Ciri khas jaringan ini memiliki ruang antar sel dan berbentuk segi enam. Fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, tempat fotosintesis, dan bisa juga menyimpan air dan udara. Pada daun, jaringan parenkim dikenal dengan nama mesofil. Ada dua jenis mesofil pada daun, yaitu jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons. Keduanya sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan pada batang dan akar, jaringan parenkim diberi nama parenkim kompleks dan parenkim empulur. Tugasnya sama-sama menyimpan cadangan makanan, penyokong atau penguat. Sesuai dengan namanya, jaringan ini berperan untuk menyokong dan memperkuat berdirinya tanaman. Terdapat dua jenis jaringan penyokong pada tumbuhan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Perbedaannya, kolenkim hanya mengalami penebaran sebagian, biasanya hanya di bagian sudut-sudut selnya saja, dan termasuk sel hidup, karena sebagian besar tersusun oleh zat selulosa. Sedangkan jaringan sklerenkim mengalami penebaran total dan tersusun oleh sel mati, atau banyak mengandung zat lignin. Kalau ditanya mana yang paling kuat, ya pasti sklerenkim dong, kan penebarannya total. Jaringan pengangkut. Pada tumbuhan ada dua jenis jaringan pengangkut, yaitu silem dan floem. Silem berfungsi mengangkut air dan mineral atau mengangkut zat-zat hara dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Silem dikenal juga dengan nama pembuluh kayu. Sedangkan floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem dikenal juga dengan nama pembuluh papis. Jadi, arah aliran silem dan floem saling berlawanan. Kalau silem arahnya ke atas, sedangkan floem arahnya ke bawah. Satu lagi, jaringan gabus. Jaringan gabus bertugas menggantikan epidermis pada saat tumbuhan semakin tua. Fungsinya sama seperti epidermis, yaitu pelindung dari kerusakan mekanis. Itulah nama-nama jaringan pada tumbuhan yang nantinya jaringan-jaringan tersebut saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu pada tiap-tiap organ tumbuhan. Untuk organ-organ tumbuhannya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kalian sudah perhatikan kan semua tadi videonya? Sudah, Bu. Di sini Bu ada kasih sedikit tentang video tadi, di mana tentang jaringan tumbuhan. Apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan ialah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama di dalam sel tumbuhan. Apa saja tadi bagian-bagian dari jaringan tumbuhan? Ada yang tahu? Iya, ada tidak? Ada jaringan epidermis, penyokong, terus jaringan gabus, parenkim, dan pengangkut. Ya, betul sekali. Di mana tadi ada jaringan garis dan jaringan permanen. Ada juga bagian-bagiannya. Ada apikal, lateral, dan interkalar. Dan jaringan permanen juga ada bagian-bagiannya. Ada epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Fungsi jaringan tumbuhan itu dapat sebagai penyokong tumbuhan, sebagai perlindungan, pengangkut zat, penyimpanan, dan juga sekresi. Oke, di sini Ibu mau membagikan kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nanti kelompoknya itu terdiri dari 4 kelompok. Ibu aja yang bagi ya.
Ida sampai Syakira kelompok 1. Lalu si Ina sampai si Ami kelompok 2. Si Nabila sampai si Fadila kelompok 3. Si Fadila sampai si Mutia kelompok 4 ya. Boleh perhatikan semuanya ke depan. Ini kan LKPD-nya ada aktivitas 1. Nanti kalau tidak bisa ininya diakses atau di scan, ibu kirim di grup. Kalian nanti mengerjakan cukup sampai tabel ini aja. Yang ini nanti itu game yang ada di depan. Ini juga nanti siap gamenya baru dikerjakan. Ibu kasih waktunya 7 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, Bu.